di studio telah hadir Bapak Dr. Abraham Samad. Bapak berkenan hadir di acara Bincang Integritas. Iya. Acara ini tuh memang sebenarnya ingin memberikan inspirasi dan keteladanan bagi kaula muda khususnya Pak dalam penerus bangsa ini. Rasanya kalau kita bicara soal penegakan keadilan itu kok kayaknya sekarang agak semrawut gitu Pak ya. Jadi kami mengundang Bapak selaku Ketua KPK ingin tahu lebih dalam karena kami terus terang dikejutkan juga dengan adanya nama Abraham Samad masuk calon pemilihan Ketua KPK ya Pak ya. Jadi ini siapa gitu kok punya keberanian lah. Udah Bapak waktu itu Pak yang punya keberanian untuk mencalonkan diri. Ya, berangkat dari kepedulian ya. Selama ini saya melihat bahwa penyakit utama bangsa ini adalah korupsi ya. Jadi sejak di Makassar, di Sulawesi Selatan, saya dan teman-teman sudah aktif dalam kampanye-kampanye anti korupsi. Jadi berangkat dari keprihatinan bahwa penyakit yang satu ini kan sangat kronis di negeri kita dan kelihatannya agak sulit untuk diberantas. Sehingga diperlukan satu metode, satu strategi yang jitu untuk bisa memberantas korupsi yang secara masif. Iya, tapi melihat latar belakang pendidikan Bapak ini linear sekali ya. Iya. S1, S2, S3-nya hukum. Iya. Apakah memang dari dulu Bapak punya cita-cita di bidang ini dari kecil gitu? Iya, jadi semenjak SMA ya. Jadi SMA itu sudah mulai terlintas. Karena pada saat itu saya melihat banyak hal sebenarnya. Ini juga berangkat dari pengalaman hidup saya. Ya. Ketika saya umur 9 tahun, ayah saya itu sudah meninggal ya. Jadi tinggal ibu saya. Kebetulan ada beberapa hal dari ini yang saya tangkap waktu masih kecil, jadi kurang ingat juga sedikit-sedikit aja. Ada beberapa hal mengenai peninggalan bapak saya, ada usaha gitu ya. Terus itu sedikit bermasalah setelah bapak saya meninggal dengan mitra ya. Terus saya ingat itu biasa ibu saya itu membawa saya kalau lagi konsultasi dengan seorang advokat. Itu yang saya ingat. Gitu. Jadi 9 tahun waktu masih SD ya Pak ya? Iya, betul. Dan itu melekat terus. Setiap ibu saya berkonsultasi dengan seorang advokat, saya selalu dibawa, jadi mulai terlintas, oh ternyata ada profesi yang begini. Gitu. Kemudian Bapak di Makassar, punya LSM ya Pak ya? Kegiatan-kegiatan yang advokasi juga ya. Nah ini apakah juga memberikan impact? Atau karena hasil dari pengalaman masa lalu juga sehingga... Ini gabungan ya. Mulai dari pengalaman masa kecil yang tadi saya sampaikan, kemudian waktu saya kuliah saya kan juga ketua senat ya di. Jadi memang aktif ya sejak dulu. Ya, jadi saya melihat ada beberapa sebenarnya fenomena sosial yang sangat miris kalau kita lihat ya. Katakanlah kalau kita sering berjalan atau berada di tengah-tengah komunitas masyarakat atau di mana saja kita selalu melihat ada ketimpangannya. Ada gap yang tajam menurut saya pada saat itu ketika kita mahasiswa. Ini kok saya pikir begini, bangsa negara sini kan kaya raya. Ini ada Freeport di Irian, begitu kaya. Tapi kok itu orang masih banyak yang nggak bisa sekolah, masih banyak orang yang mati karena tidak punya duit untuk berobat. Saya berpikir ini ada apa sebenarnya di bangsa ini, di negara ini. Sehingga saya melihat bahwa ini pasti ada masalah yang sangat serius. Yang berangkat dari pemikiran-pemikiran itu, saya terpanggil sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau melihat filosofi dan pemikiran-pemikiran Bapak yang sudah melihat jauh ke depan, melihat orang lain, tentunya ini adalah berkat orang tua. Didikan seperti apa dari orang tua kalau bisa cerita sedikit dalam keluarga yang tidak menumbuhkan rasa kepedulian Bapak dan keberanian Bapak. Bapak saya itu kan seorang militer ya, jadi militer 45. Tapi dia meninggal ketika saya masih kecil. Tapi sejak kecil di lingkungan keluarga saya itu ditanamkan benih-benih yang disiplin dan itu diwariskan kepada ibu saya. Jadi ketika saya membesarkan saya mulai dari ketika 9 tahun sampai dewasa itu kita ditanamkan benih-benih kedisiplinan. Begitu kata Bapak. Jadi tertanam ya Pak ya, dan kepedulian terhadap sesama juga ada. Pak ini pribadi sedikit Pak. Hobi Bapak apa sih Pak sehari-hari Pak? Kan kalau berkutatnya di KPK pusing juga ya Pak, sih perlu refreshing. Hobinya Bapak? Kalau dulu ya, waktu zaman-zaman SMA itu olahraga saya itu tinju. Oh ya? Badannya tidak menunjukkan kalau tinju. Iya, makanya hidung saya ini kan pernah patah.
Oh. gitu ya. Ini zaman-zaman dulu ya, zaman SMA. Tapi kemudian setelah kuliah itu saya cuma olahraga yang ringan, lari sampai sekarang ini, jogging. Tapi tinju itu tidak mempengaruhi apa ya, pribadi Bapak untuk pengen berantem kalau ketemu orang atau gimana? Enggak, tinju itu kan kalau kita lihat filosofinya itu kan sportivitas. Jadi bukan kekerasan tapi sportivitas. Ya. Bapak selama ini perjalanan hidup Bapak menuju sampai ke puncak di KPK. Ya. Tentunya juga banyak pengaruh dari lingkungan. Pengaruh terbesar yang Bapak rasakan selain dari keluarga. Siapa sih Pak yang mendorong Bapak untuk masuk di jajaran KPK yang tidak mudah ini? Sebelum ke situ saya ingin bercerita sedikit ya. Ya. Dulu waktu saya kuliah ini saya cukup dekat dengan Pak Bahrudin Lopa. Saya termasuk murid yang paling disayangi ya. Aduh, bahagia sekali bahwa kita bisa ketemu dengan muridnya beliau. Jadi pada tahun 92 ketika saya selesai dari Fakultas Hukum, kalau nggak salah saya ke rumahnya. Pada saat itu beliau sedang menduduki jabatan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Jadi rumah beliau itu di Pondok Bambu, saya masih ingat rumah Dirjen. Iya, iya. Jadi ketika sore saya berkunjung di sana sekitar habis pasar lagi gitu ya. Karena memang saya cukup akrab ketika jadi mahasiswa. Jadi saya berkunjung ketika sore di rumahnya, di rumah jabatan di Pondok Bambu. Ketika itu beliau jadi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Sambil menunggu beliau salat asar, kemudian dia keluar. Pak Lopa itu kan biasanya kalau di rumah pakai sarung. Terus dia keluar, ke salaman. Dia tanya, Abram, gimana udah selesai? Saya bilang, sudah Prof. Kamu mau jadi apa? Dia bilang gitu. Saya bilang, jadi lawyer. Bukan. Benar, kamu nggak mau jadi pegawai negeri? Tidak, saya bilang gitu ya. Sebenarnya saya ada beberapa tawaran ya. Termasuk di Sekretariat Negara waktu saya selesai. Jadi, saya bilang sama beliau bahwa saya tidak berminat jadi pegawai negeri. Terus dia bilang, sudah tekad jadi pengacara, advokat? Saya bilang, sudah. Sudah Prof. Langsung dia katakan, ini nasihat saya kepada Anda. Kalau Anda jadi seorang pengacara, jadi seorang advokat, jadilah pengacara yang bagus, yang benar, yang membela keadilan, bukan membela hukum. Itu kata beliau. Itu kata-kata yang selalu sekarang. Terngiang sampai sekarang. Itu baru lulus S1? Iya, baru lulus S1. Jadi sebenarnya karena saya tahu betul bahwa Pak Lopa itu punya andil, ya, sehingga saya bisa jadi pengacara. Sehingga itulah yang menjadi filter dalam hidup saya. Karena ini masih ada beberapa orang saksi-saksi hidup. Ya. Kalau misalnya dalam perjalanan saya menyimpang. Bukan saja saya mempermalukan diri saya, tapi saya mempermalukan orang yang punya nama besar dalam dunia penegakan hukumnya, itu Pak Bahrudin Lopa. Iya. Dan ini juga beban buat Bapak ya. Termasuk beban sendiri kan kalau di KPK ini memang banyak intrik-intrik, banyak desakan-desakan yang sangat susah gitu. Pada saat Bapak terpilih, ada janji Bapak yang begitu akan memberantas segala macam itu, bagaimana Bapak mengimplementasikan hal tersebut? Sampai Bapak mengatakan bahwa jangankan pejabat, saudara sendiri pun akan saya babat gitu ya Pak ya? Iya. Sebenarnya pesan itu pesan yang nasihat yang selalu diulang-ulang Pak Bahrudin Lopa kepada saya. Dia selalu katakan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan kita tidak boleh pandang bulu. Kita harus melihat apa yang pernah dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa seandainya saja anakku yang paling kucintai di dunia ini yaitu Fatimah Sarah mencuri, maka sayalah orang pertama yang akan memotong tangannya. Nasihat itu sering Lopa sampaikan ke saya, sehingga itulah yang tertanam dalam benak saya sampai hari ini. Sehingga saya juga mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum kita tidak boleh pandang bulu. Sekalipun saudara saya, kalau dia melakukan kesalahan, maka saya akan jatuh. Gitu. Sepertinya mudah diucapkan, tapi ini berat sekali ya Pak ya bagi kehidupan kita, di mana kita ada keluarga dan segala macam. Pak, tapi kalau melihat kembali tahun yang lalu Bapak terpilih, di mana KPK ini kan tidak terlepas dari peranan para partai-partai politik itu. Bapak terpilih dengan suara terbanyak. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Adakah dalam diri hati Bapak itu satu yang saya harus membalas, harus apa gitu? Pertama sama sekali tidak ada, karena sebelumnya saya tidak pernah deal dengan partai-partai tertentu. Itu yang membuat Bapak kuat ya? Saya cuma menduga terpilihnya saya sebagai ketua KPK ini hanya sebuah keterpaksaan dari teman-teman di Senayan, karena mungkin tidak ingin memilih A atau B. Jadi saya melihat
saya terpilih karena sebuah keterpaksaan, sehingga saya tidak punya beban. Terpaksaan, tapi di satu sisi adalah amanah yang dimiliki. Iya, maksudnya keterpaksaan bagi orang yang memilih saya. Karena misalnya saya menduga dia ragu memilih A atau dia ragu memilih B sehingga pilihannya jatuh ke saya. Saya menduga di situ. Ya. Tapi dalam melakukan segala macamnya nothing tulus ya Pak, karena Bapak tidak pernah berjanji tidak apa-apa pernah, dengan mereka. Gitu. Ya, satu-satunya janji saya di DPR, tapi itu bukanlah janji politik, bukan kontrak politik, tapi itu adalah kontrak sosial, yaitu kontrak saya dengan masyarakat. Itu aja. Karena di sini Bapak dipilih oleh masyarakat dan karena disadarkan DPR itu kan masyarakat. representasi masyarakat. Betul. Dan kita sangat berharap ini ya, di tangan Bapak yang masih muda dan proses pemilihannya juga kami Sudah tua dengar. juga, Mbak. Muda aja tuh wajahnya. Wajahnya ya. Tapi dibanding dengan rival Bapak yang kemarin itu kan memang relatif Bapak masih muda ya, dan tidak ada sampai detik ini kami dan mudah-mudahan seterusnya belum pernah mendengar ada sesuatu yang negatif gitu ya. Bisa. Sehingga Bapak berkiprah menjadi lebih enak ya Pak ya. Bapak suatu saat Bapak juga pernah berujar bahwa saya ini bukan seorang Superman. Iya. Benar ya Pak ya? Iya. Apakah ini mempunyai satu konotasi bahwa mulai lelah atau gimana Pak? Sebenarnya tidak ya. Cuma kita menyadari bahwa di KPK itu kan ada budaya kerja yang kita harus sesuaikan. Sehingga saya menganggap bahwa manusia biasa itu bukan Superman. Artinya apa? Tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang begitu besar dalam tempo yang relatif singkat gitu. Sebenarnya setelah kita melihat kondisi yang sebenarnya. Yang paling saat ini dirasakan yang paling berat sebenarnya hambatan itu datangnya dari mana Pak? Boleh dari luar ya, karena kita melihat bahwa korupsi yang ingin kita berantas itu kan pasti terkonsolidasi dengan baik di luar ya. Karena ada orang menyatakan bahwa kejahatan itu sebenarnya terkonsolidasi ya. Oleh karena itu untuk melawannya kita harus juga mengkonsolidasikan diri dengan bagus. Karena kita paham betul bahwa para koruptor yang ada di luar ini kan orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan yang setiap saat bisa menghancurkan kita juga. Tapi kita tidak takut dengan itu karena satu-satunya niat kita bahwa menjalankan tugas penegakan hukum amanah yang diberikan masyarakat kepada kita, menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan di KPK itu adalah bagian dari ibadah. Jadi sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan amanah itu secara sempurna. Sama ketika kita beribadah, kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah itu secara sempurna. Ya. Bapak dalam pilar-pilar kenegaraan itu kan ada legislatif, eksekutif, ada yudikatif. Ya. Menurut Bapak 3 pilar itu yang paling perlu dibenahi yang mana Pak? Atau yang paling sepertinya ini loh yang paling harus dipegang terlebih dahulu. Tapi sebentar Pak ya, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan setelah ini. Saudara, Bincang Integritas akan segera kembali.